Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Bagus Nurhudan Pradana dari Prodi Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis saya yang berjudul Dampak COVID terhadap meningkatnya jumlah nasabah penggadaian syariah. Pengertian penggadaian syariah yaitu gadai dalam fikih disebut rahan, yang menurut bahasa berarti nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sementara menurut syarat artinya yaitu menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, namun bisa diambil kembali sebagai tebusan. Dengan demikian, penggadaian syariah adalah lembaga keuangan formal yang merupakan unit dari PT Pegadaian atau Persero di Indonesia, dengan tugas menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha berskala mikro, kecil maupun menengah berdasarkan hukum rahan atau gadai syariah. Dengan adanya pegadaian, kelompok masyarakat yang membutuhkan tersebut dapat memperoleh pendanaan dengan membawa barang jaminannya dengan waktu yang cepat, aman, dan mudah. Sesuai dengan moto lembaga penggadaian yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, sehingga mereka terhindar dari meminjam pada rentenir yang mengenakan bunga pinjaman relatif tinggi. Aktivitasnya penggadaian syariah ini sejalan dengan visi PT Pegadaian Persero, yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader, dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya, rukun dan syarat penggadaian syariah. Rukun penggadaian syariah. Rukun penggadaian syariah dalam penggadaian syariah adanya suatu perjanjian yang terkait dengan utang piutang atau al-dain. Hal ini terjadi karena kita membutuhkan sesuatu benda atau barang untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak, dan oleh karena itulah maka adanya transaksi jual beli yang menyebabkan timbulnya utang piutang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hutang atau pinjaman pada pihak penggadaian, dan transaksi ini bersifat tolong-menolong yang mana tidak dikenakan bunga atau tidak ada unsur riba di dalamnya. Untuk melakukan transaksi tersebut, tentu adanya aturan hukum yang harus dilakukan, yang mana aturan hukum ini diatur dalam rukun gadai, yaitu aturan yang ditetapkan antara si peminjam dan si penjamin. Ada 5 rukun syariah harus dipenuhi, yaitu 1. Ar-Rohan atau yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. 2. Al-Murtahin atau yang menerima gadai. Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahan untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. 3. Al-Marhun atau barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan rahan untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. 4. Al-Marhun bin, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahan atas dasar besarnya tafsiran marhun. 5. Zigot atau ijab qabul. Selanjutnya, syarat penggadaian syariah. 1. Penjamin dan peminjam. Pihak yang melaksanakan suatu perjanjian gadai rahan adalah rahan dan murtahin harus memenuhi persyaratan serta kemampuan, yakni mempunyai akal sehat, dalam arti seseorang itu mampu untuk melakukan transaksi. 2. Syarat gadai. 1. Perjanjian antara kedua belah pihak dilarang mempunyai keterikatan dengan kewajiban tertentu yang berhubungan
dengan sesuatu di masa depan. 2. Gadai memberikan barang sebagai jaminan untuk meminjam uang yang mana ada hubungan antara peminjam dan penjamin dan tidak ada hubungan di waktu yang akan datang, syarat tertentu, atau dengan suatu waktu di masa depan. 3. Peminjaman. 1. Diwajibkan untuk memberikan hak yang harusnya menjadikan miliknya. 2. Apabila sesuatu menjadi hutang ternyata tidak bisa untuk dipergunakan, maka sesuatu itu menjadi tidak sah. 3. Sesuatu yang dikualifikasikan harus dapat dihitung jumlahnya, dan apabila sesuatu itu tidak dapat diukur atau dihitung jumlahnya, maka sesuatu yang dikualifikasikan itu menjadi tidak sah. Dan yang terakhir, marhun atau barang. Inti daripada mazhab Maliki pada dasarnya gadai itu bisa berdasarkan pada bermacam-macam harga yang terjadi pada semua jual beli, pada jual beli mata uang dan modal pokoknya pada salam berkaitan hubungannya dengan tertanggung. Hal yang demikian itu karena pada sorf harus dilakukan pembelian secara tunai yang mana kedua belah pihak harus saling menerima. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan terjadi akad gadai pada kedua belah pihak. Demikian pula berlaku pada harta modal salam, walaupun menurut pendapatnya masalah ini tidak terlalu penting. Visi penggadaian syariah. Penggadaian pada tahun 2013 menjadi champion dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fidusia. 2. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten. 3. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh penggadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Misi penggadaian syariah yaitu penggadaian suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara penggadaian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor Kepala 39-6-1-1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokoknya sebagai berikut. 1. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, penggadaian gelap, dan praktek riba lainnya. 3. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif. 4. Di samping menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. 5. Bertolak dari misi penggadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya penggadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi di masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab naiknya nasabah penggadaian syariah.
PT Pegadaian Persero mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Penambahan nasabah ini berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai tumbuh 6,1% dari 75,57 triliun menjadi 80,18 triliun. Kenaikan omset tersebut terdiri dari gadai konvensional naik 5,9% dari 64,21 triliun menjadi 67,98 triliun. Dan gadai syariah naik 7,4% dari 11,36 triliun menjadi 12,2 triliun. Next, selanjutnya peran penggadaian pada masa pandemi. Penggadaian pada masa pandemi terus menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2020 dengan kenaikan pendapatan usaha meningkat 24,27% dari tahun 2019 sebesar 17,67 triliun menjadi 21,96 triliun. Sementara itu, dari sisi aset naik 9,40% dari tahun 2019 sebesar 65,32 triliun menjadi 71,47 triliun di tahun 2020. Jumlah nasabah yang dilayani pun mengalami peningkatan sebesar 22,15% dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang. Adapun omset pembiayaan yang disalurkan terdapat peningkatan dari 13,34% dari tahun 2019 sebesar 145,63 triliun menjadi 165,6 triliun pada tahun 2020. Data laporan keuangan PT Pegadaian Persero tahun 2020 telah dipublikasikan di beberapa koran nasional sebagai wujud keterbukaan informasi dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyoto, menyatakan rasa syukur atas pencapaian yang diraih oleh perusahaan, bahwa di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Pegadaian tetap mempunyai ketangguhan dalam menghadapi krisis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.